Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku tahun Senin ya. Videonya kadang burak, kadang jelas ya. Abaikan saja teman-teman. Yang penting suaranya jelas ya. Suaranya tidak jelas ya mikir lagi error gitu aja. Itulah proses kehidupan ya. Ya podo ya saya buat video ini. Ya gentengnya itu tak ganti apa? Tak ganti plafon apa? Tak ganti asbesing kano plastik gitu teman-teman. Kadang panas, kadang mendung ya, kadang seperti ini ya, nggak jelas. Nah, tapi ya dinikmati aja. Nah, ini kan jelas. Nah, intermezzo ya. Menanggapi komentar saudara kita, kacungi Allah. Alhamdulillah di saat saya terpuruk, saya berusaha introspeksi diri dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Ya, itu memang harus Anda lakukan seperti itu. Di saat terpuruk, nah ini juga bagi teman-teman weton Senin yang lainnya, jangan hanya di saat terpuruk, di saat Anda sukses juga Anda harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tapi konteksnya beda, konteksnya apa? Rasa syukur gitu ya. La in sakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa bersyukur atas nikmatku ya, pasti akan aku tambah. Jadi konsepnya di situ ya. Ini yang harus Anda lakukan ya. Jangan ketika Anda ini terpuruk, Anda hanya mendekatkan kepada Tuhan ya. Ya itu baik. Ya. Tapi itu akan mempengaruhi nilai gitu loh ya. Nilai gitu loh ya. Lek ono karepe nyedek, lek gak ono karepe ngedok. Lah itu harus dihilangkan ya. Caranya seperti itu. Terus juga ini masih sama ya. Hampir sama pertanyaan dari Afikah Anaya ya. Dengan pertanyaan saudara kacungi Allah tadi hampir sama ya. Saya sekarang belajar menikmati proses ya. Lah iya. Belajar menikmati proses ya. Ya kudu seperti itu. Itu pada hakikatnya Anda itu belajar menempatkan rasa Anda. Ya, belajar menempatkan mana itu dimensi pikiran, mana itu dimensi rasa. Sebenarnya inti di dalam diri Anda itu seperti itu. Sampai Anda nanti akan ketemu kebangkitan spiritual. Loh, ketika kita ini berproses teman-teman ya. Ketika kita ini berproses terus kita bisa menikmati, kita akan larut di dalam proses itu. Sehingga tidak kerasa. Contoh ya, saya contohkan diri saya, wis gak contoh wong liya gitu ya. Saya dulu wirid ya. Ketika tirakat itu wirid 100 kali itu berat. 100 kali itu berat. Bukan berat karena fisiknya tidak kuat, bukan. Tapi berat karena ada kegiatan lain, ada kepentingan ini. Sehingga tidak bisa untuk cek ya, tidak iso. Get wirid subhanallah. Eling. Waduh rek, kok mbah aku durungan. Get wirid subhanallah. Eling. Ya, sepeda urung diumbah. Akhirnya apa berhenti ngumbah sepeda? Akan seperti itu ya. Nah, tapi ketika kita bisa larut di dalam proses ya. Wirid tadi ya, subhanallah 100 ya, sampai 20.000 kali selama 4 tahun tidak kerasa. Tidak kerasa. Sudah larut di dalam proses. Tanpa kita sadari, kita sudah keluar dari masalah kita. Masalah auto selesai, masalah rampung kabeh. Jadi seperti itu. Harus kita memiliki semangat motivasi yang kuat. Dan itu harus dilatih. Kuncinya adalah konsisten. Continue. Dilakukan secara terus-menerus ya, sampai tidak kerasa. Nah, biasanya seperti ini, kendala yang Anda hadapi seperti ini. Tuhan, kenapa kok belum dikabulkan doa saya? Saya sudah zikir 1 bulan, kok belum dikabulkan? Itu akan muncul seperti itu. Itu saya pun juga sama. Itu nafsu Anda yang harus dikendalikan. Ya. Saya wirid tahun pertama, Tuhan, saya sudah puasa, saya sudah wirid, tidak kurang 20.000 kali. Tapi kok tidak dikabulkan doa saya? Nafsu seperti itu.
Tak jawab dewe. Loh. Mungkin tahun kedua. Nafsu dibijuki ngono wae. Mungkin tahun kedua, akhirnya jualan. Tahun kedua juga sama. Mungkin tahun ketiga. Tahun ketiga pun juga sama. Mungkin tahun keempat. Tahun keempat berhasil, wis nafsu ndak takok maneh. Jadi seperti itu. Ya. Konsepnya seperti itu. Itulah menikmati proses. Ya. Nanti nafsu itu akan tunduk dengan sendirinya ketika kita bisa istiqomah. Semakin Anda cepat, maka itu semakin bagus. Tidak nunggu sampai harus 4 tahun. Ya. Saya pernah itu 2 minggu pernah ya. Sebelum 4 tahun ini 2 minggu pernah. Ya. Nah dari situ saya bisa membandingkan. Ya, kenapa kok sampai 4 tahun? Ya karena tadi keinginan saya mendahului prosesnya. Keinginan saya itu melebihi prosesnya. Terlalu kemerungsung gitu, dengan hasil, tapi tidak bisa menikmati proses yang saya lakukan. Hasilnya seperti itu. Gitu. Ya, semoga ini bisa Anda pahami ya. Semoga ini bisa Anda pahami, teman-teman Weton Senen dimanapun Anda berada ya. Nikmati prosesnya. Nikmati prosesnya, hayati ya. Sampai Anda lupa dengan tujuan Anda ya. Tapi Anda masuk asik di dalam proses itu biasanya akan berhasil seperti itu. Loh ya teman-teman ya. Anda akan berhasil ketika Anda bisa menikmati proses itu. Semoga ini bisa dipahami ya. Dan yang paling penting bisa Anda aplikasikan di dalam kehidupan Anda. Jadi menikmati proses. Sampai proses itu ya, bisa melupakan semua kesedihan Anda. Bisa mengantarkan Anda pada puncak kesuksesan Anda. Jadi rumusnya di situ sebenarnya ya. Nah, ini tidak bisa dipahami dengan teori ya. Harus dilakukan ya. Anda lakukan ya, sampai Anda berhasil, baru Anda nanti akan paham ya. Cobalah teman-teman Weton Senen, ketika Anda laku ibadah tirakat ya, yang itu ada tujuan tertentu. Coba Anda ingat-ingat gitu. Pasti konsepnya seperti ini gitu, ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.